Shalom on fire. Shalom on fire. Wah, baru 30 orang. Ini kita ada 500 orang loh. Mana suaranya? Shalom on fire. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sambil bangkit berdiri sama-sama. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kita akan memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. 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 Sebelum duduk tos kanan kiri depan belakang, katakan Anda luar biasa malam ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom semua, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya.
Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika Tulah melanda seluruh Mesir, hanya tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya ada sukacita besar di tempat ini, amin. Ada berapa banyak mengalami sukacita sepanjang minggu ini? Serukan haleluya. Dan ini masih tahun baru ya, hari yang ke-7. Dan patutlah kita terus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tetap memelihara kita. Sekalipun musim berganti musim, Tuhan tetap baik buat kita. Amin. Yang percaya katakan amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Mulai angkat suaramu kepada Tuhan Yesus, katakan Tuhan engkau baik Tuhan.
Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh Yesus, kasih-Mu besar. Oralabaya shandaralaba, hiaralabaya sandi. Haleluya. Oralabalabalabalabalabalabalabalaba. Mari kita angkat suara kita sama-sama sembah Tuhan. Naikkan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oralabayaralabaya shandaralamo. Hiaralabaral, kami tidak cari yang lain malam ini Tuhan. Kami hanya cari Engkau, cari wajah-Mu, perkenanan-Mu ya Tuhan. Oh, mari kita sama-sama sembahyang. Mari kita sama-sama berseru kepadanya. Oralabayarabayarabayaraboya sandi. Makasih Tuhan, Kaulah pengharapan kami satu-satunya. Engkaulah jawaban dari setiap doa kami. Ya Tuhan. Biar Tuhan yang disukakan malam ini. Biar hati-Mu yang disenangkan lewat suara kami. Lewat hidup kami Tuhan. Oh, syaralabaralabayarabayaraba. Haleluya. Yarabarabaralabo. Hinarabaya sandio. Yaralabayaralab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 a. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, kesehatan Tuhan berikan sepanjang hari ini. Oralabayar, kami menghormati hadirat-Mu, kehadiran-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Oh, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Makasih Tuhan. Yes Lord, kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat umat-Mu, terima kasih buat kami semuanya Tuhan yang hadir malam ini. Biar Tuhan mujizat-Mu terjadi atas setiap kami Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh sembahyang, ketika kami sungguh-sungguh menaikkan pujian kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba. Oralabaralabaralabaya syakaralabaralabaralaba. Yes Lord. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when evenings come. The sun comes up. The sun comes up. It's the new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing the evening come. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. I sing like never before. Oh my soul, I worship Line. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
The sun comes up, it's the new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when. Serukan sama-sama, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. Biar saudara saja katakan, bless the Lord, bless the Lord. Kau diberkati lewat pujian kami, Tuhan. Yes. Sama-sama katakan. Oh, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Yes. I worship your holy name. Oh, bless the Lord. Yes, Lord. Oh, ralaba, 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 ralaba. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Hanya namamu yang terus kami tinggikan, kami sembah Tuhan. Yes. Biar ini menjadi kesukaan kami Tuhan Yesus. Kami terus memuji Engkau, menyembah-Mu Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Biar terus jiwa kami terus haus akan Engkau Tuhan. 2024 ini kami Tuhan mau bangkit dan menjadi terang ya Tuhan. Lewat hidup kami berdampak buat sekitar kami, buat keluarga kami ya Tuhan. Ada sinar kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Ada sinar kemuliaan Tuhan yang terpancar dalam hidup kami. Baik kami dalam kami sekolah, baik kami kuliah, baik kami dalam bekerja Tuhan Yesus. Pakai hidup kami supaya kami boleh sama-sama menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Yes Lord. Apa yang sudah kami buat sepanjang tahun 2023 Tuhan. Sekalipun kami sudah melayani-Mu Tuhan, itu belum seberapa Tuhan. Tapi biar ke depan ini Tuhan kami rindu ya Aba, pakai setiap kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Setiap kami boleh bangkit dan jadi terang Tuhan. Kami tidak mau hanya kami yang diselamatkan. Masih banyak jiwa-jiwa di luar sana mereka yang terhilang. Orang yang menuju api neraka kebinasan. Tuhan Yesus kami berseru kepadamu Tuhan. Oh, kan hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Engkau luar biasa, tidak ada yang seperti-Mu. Yes Lord.
Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Yes Lord. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan dulu, sekarang, selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selama. Raja, Raja, namamu besar biar saudara saja katakan layak. Yes. Selama-lamanya kami puji sembah Kau. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama. Layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, Sang Raja atas segala, namamu besar lebih sungguh lagi, tepuk tangan di atas kepala. Layak. Yes. Dulu, sekarang, selamanya. Raja, namamu besar sekali lagi, layak, layak, layak. Yes. Inilah pujian pengagungan kami kepadamu Tuhan. Sekarang dan selamanya. Raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Sorakan haleluya. Yesus dahsyat. Katakan Yesus dahsyat. Mantap. Yesus dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Biar hari-hari ini kita semakin antusias lagi. 2024 tidak sama lagi dari 2023. Amin. Biar 2024 GBI 3 Raksa lebih semangat lagi. Serukan haleluya. Dan bangkitlah. Serukan nama Yesus. Dahsyat Tuhan. Bangkit, serukan nama. Katakan Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya.
kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu. Lebih semangat lagi, lompat yuk buat Tuhan. Namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama kota benteng yang teguh. Nama kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan haleluya. Bangkit, serukan. Sama-sama kata dia. Yesus, Yesus, maju ya. Nyatakan kita buat. Kalahkan tipu, kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Lebih lagi nama Yesus. Ya, nama Yesus kota benteng. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Biar kita terus semakin banyak mengucap syukur, amin. Tuhan sudah tolong kita dari 2023. Tuhan juga akan sertai sepanjang 2024. Oleh sebab itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tos kanan kiri depan belakang katakan, jangan lupa mengucap syukur. Haleluya. Yes. Kau dahsyat Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Haleluya. Lebih lagi semangatnya dong. Katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Tinggikan, tinggikan, serukan haleluya. Haleluya, serukan haleluya. Dahsyat Tuhan.
DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh kami terkagum-kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan perbuatan-Mu yang ajaib itu membuat kami tersanjung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pekerjaan usaha kami. Bahkan mungkin ada yang belum bekerja Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan umat-Mu Tuhan. Yes Lord. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ya Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk. Amin, ini komitmen kami Tuhan. Yes Lord. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat, yes, ku tersanjung Tuhan, karena semua yang baik dalam itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang menjadi penyembah-Mu dan ku Tuhan ingin yes Lord. Ya Tuhan, tiada kasih ku ada untuk menjadi penyembah dan ku karena kasih yang melebihi ku ada untuk menjadi penyembah. Mari bangkit berdiri sama-sama. Semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu.
kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Haleluya. Hurabaya shataka pasikira basena la bora la bayasi. Hurabaka basanda kata pasikira ba. Hurabaka sanda kara bukara baya sadara la bo. Hira papa para basanda kara la ba. Inilah ya Tuhan penyembah-penyembahmu ya Tuhan. Penyembah-penyembah yang Kau kehendaki ya Tuhan. Huraba sekira basandara la bo. Hurabaka taka pasikira base. Huraba para la para la para la para la bo. Hurabaka sandara para la para. Kami percaya malam ini perkenananmu Tuhan melimpah buat setiap kami ya Tuhan. Umat-umat penyembah-penyembahmu ya Aba. Orabaya sandara la bara la bara la bara la bara. Urabaya sikina masikina la bara la bara la bara la bara. Terima kasih ya Tuhan hadiratmu ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Untuk tahun yang baru kami sudah melewati tahun 2023 memasuki tahun 2024 ya Aba. Semua orang kasih-Mu ya Tuhan begitu besar atas hidup kami Tuhan. Kesempatan malam ini kami ada sebagaimana ada ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus menyembah, untuk tersembahyang, menyembah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa yang selalu menuntun hidup kami Tuhan. Kan sampai hari ini ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Persiapkan hati kami, pikiran kami hanya fokus hanya kepada Engkau ya Tuhan. Beberapa menit ke depan ini ya Tuhan. Kiranya nama-Mu saja ya Tuhan yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Siapkan hati kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sebagai kepajangan bibir mulut hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini ya Aba. Urabaya shanda kata karalabaya syaralabaralabaralaba. Terima kasih ya Tuhan. Bicara buat setiap kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Maaf saya pakai masker ya karena suaranya agak sedikit pendek, takut saudara tertular. Haleluya. Virus. Haleluya. Bapak Ibu, selamat hari Natal karena belum ketemu ya. Selamat tahun baru. Wah, luar biasa. Bapak, jadi kalau saya ada di sini ingat masa lalu waktu pelayanan saya di sini. Haleluya. Ya kan, walaupun kita beda sub sekarang dengan Pak Sulis tetapi masih satu bangku sebelahan gitu ya Pak Sulis kalau di kantor. Banyak hal ya yang pengalaman yang masa lalu. Haleluya. Ya baik Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sekali lagi shalom. Semuanya sehat, semuanya semangat. Haleluya. Biar di tahun 2024 kita sama-sama kita percaya bahwa tahun 2024 lebih baik daripada tahun 2023. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, tema yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah pagi. Ingat di tempat saya jadi pagi. Haleluya. Iya. Malam ini adalah siap terima janji Tuhan. Saudara siap terima janji Tuhan? Janji Tuhan buat setiap saudara dan saya apa? Di tahun 2024 saudara siap terima janji Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, saya percaya kita sudah lewati di tahun 2023 dan kita memasuki tahun 2024. Saya percaya mungkin ya di tahun bangkit dan kemenangan, mungkin saudara masih bertanya, mungkin saudara belum terima itu, janji itu. Saya percaya di tahun 2024 pasti saudara akan terima janji itu kalau saudara melakukan langkah-langkah ya.
Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita tinggal diam. Hanya terima janji Tuhan, cuma nampak gitu ya. Nampak itu apa ya? Cuma nerima ya apa adanya gitu, enggak bisa seperti. Tetapi ada langkah-langkah step by step yang saudara dan saya harus lakukan. Kita enggak bisa diam, sama dengan keselamatan. Janji Tuhan keselamatan iya dan amin. Tetapi kita bukan hanya terima keselamatan lalu kita enggak ngapa-ngapain, enggak seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya gaya hidup, punya pola paradigma yang selalu baru. Ya mengerti katakan amin. Ya kita sama-sama kita buka ya. Di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang kelima, janji Tuhan apa buat saudara dan saya. Haleluya. Ayat ini mungkin kita sering, bahkan gembala pembina kita. Ya tuntunan Tuhan lewat Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yuk kita buka, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Ya, supaya kita bisa menghayati, mengerti apa yang terkandung di dalamnya lalu kita lakukan. Enggak cuma kita hanya cuma pembaca gitu ya. Kita enggak mau anak-anak Tuhan, enggak seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang kalau kita baca, kita yakini, kita yes gitu ya. Lalu kita lakukan. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 5, 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Perhatikan ayat 4 dan 5, perhatikan baik-baik. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat yang kelima, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang. Perhatikan garis bawahi kata tercengang. Dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut. Dikatakan akan apa? Beralih kepadamu, ya perhatikan, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita semua, saya percaya kita sama-sama sudah melewati tahun 2023, tahun bangkit dan jadilah pemenang. Dan kita memasuki di tahun 2024, ya. Tahun 2024 adalah apa? Tahun untuk bangkit dan jadi teranglah, ya bukan jadilah terang, tetapi jadi teranglah. Ini suka kebalik-balik gitu ya. Kalau saya mendengar bukan jadilah terang, tapi walaupun katanya hampir sama, tetapi artinya berbeda. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan. Atau mungkin begini Bapak Ibu, tahun 2023 semua saya percaya anak-anak Tuhan gereja di bawah Gatot Subroto. Janji Tuhan buat setiap kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mungkin barangkali ada yang merasakan kemenangan seperti apa ya. Kok saya enggak bangkit-bangkit kok dari dulu kok seperti ini gitu ya. Perhatikan tahun 2024. Janji Tuhan buat saudara dan saya. Secara garis besar Bapak Ibu, mengapa ada orang-orang yang memang ya seperti itu, seperti biasa-biasa saja gitu ya. Kayaknya gairahnya, passionnya kayaknya gimana gitu ya. Perhatikan baik-baik, secara garis besar ada 3 sikap hidup manusia menghadapi satu peristiwa kehidupan. Yang pertama adalah penyesalan, ya. Orang yang menyesal itu selalu menengok ke belakang. Ya, menengok ke belakang. Orang yang menyesal selalu menengok belakang dan menyesali semua kejadian yang telah dialami. Biasanya orang seperti ini egonya tinggi. Egonya luar biasa gitu ya. Ya. Kalau senang lupa. Kalau ada sedih gitu ya. Kadang-kadang begitu, maunya tuh happy begitu, maunya gitu, lupa gitu. Lalu apa? Menjalani kehidupannya apa yang
Dingini orang lain. Biasanya orang yang suka menyesal di belakang itu suka nginginin orang lain. Tetangganya punya TV, kita mau. Tetangganya punya apa, kita mau. Jadi mengingini orang lain. Lalu kemudian apa, biasanya orang ini seperti membanding-bandingke gitu ya. Membanding-bandingke suamiku atau siapa keluargaku dengan orang lain. Jadi orang yang suka menyesal biasanya seperti itu. Dan suka lupa bahwa di atas semuanya ada Tuhan yang mengatur. Dia lupa itu. Kemudian yang kedua biasanya orang ya kecenderungan kekhawatiran. Jadi orang yang khawatir biasanya melihat sekeliling. Di sekeliling, ya. Orang seperti ini cenderung melihat sekelilingnya yang selalu apa? Selalu yang menakutkan. Sesuatu yang yang membuat dia itu akhirnya apa? Akhirnya dia timbul khawatir. Contoh, ya dalam penginjil Petrus, ketika dia bersama Tuhan gimana? Digebu-gebu, Petrus datang kemari, ya Tuhan. Tapi ketika Petrus melihat di situ, ternyata laut. Akhirnya apa? Kecebur. Kita ini kadangkala sering melihat sekeliling kita. Kalau orang Jawa kita enggak bisa ngacak diri gitu ya, kira-kira pas. Orang seperti ini selalu khawatir. Dan manusia tipe yang ketiga biasanya adalah beriman, dia melihat ke atas. Nah, orang yang seperti ini yang selalu ngandalin Tuhan. Yang selalu berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu tipe yang mana? Saya berharap semua dari tempat ini selalu melihat ke atas. Jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Ya, mengerti katakan yes. Kalau orang yang selalu melihat ke atas, hidupnya penuh dengan sukacita dan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena dia selalu mengandalin Tuhan. Bukan mengandalin kekuatan kita, keegoisan kita, kepintaran kita, kemampuan kita. Dia selalu melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas sepertinya apa yang kita lakukan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Itu orang yang selalu menerima janji Tuhan. Dia mengerti kata yes. Yang menjadi pertanyaannya adalah beberapa langkah-langkah iman untuk kita bangkit dan menjadi teranglah dan siap menerima janji Tuhan. Dalam Yesaya pasal 60-45 dikatakan ada langkah-langkah iman. Perhatikan, langkah yang pertama adalah wake up. Apa? Bangun atau bangkitlah. Langkah-langkah iman untuk kita terima berkat dan janji Tuhan. Di tahun 2004 maka kita mesti bangkit. Katakan kan, ayo kita bangkit. Dikatakan bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Ya, kalau dalam bahasa Batak dikatakan hehe maho ya marsinondang maho maaina rahoma panondangmu jala hamoliawoni Jehova binsar di atasmu. Karena jemaat kami kebanyakan orang Medan. Dulu saya sebelum menjadi Kristen, saya punya tanda kutip musuh gitu ya. Orang Medan. Karena gayanya dulu ya, dulu gitu. Saya punya teman namanya Markus. Ternyata di Alkitab, tapi kehidupannya enggak seperti Markus yang di dalam Alkitab. Jadi saya mesti belajar bahasa itu. Minimal Alkitabnya, minimal begitu, haleluya. Jadi janganlah kita membiarkan diri kita disesatkan ya oleh hal-hal yang sifatnya dunia. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia datang. Jadi saudara dan saya di tahun 2024 jangan saudara disesatkan oleh kebahagiaan, jangan disesatkan oleh kesusahan. Kadang-kadang kita sudah menerima janji berkat Tuhan, kita lupa akan segala-galanya. Mungkin menang apa, dapat berkat apa, tiba-tiba bergedit gitu ya. Bahasa. Kita lupakan itu. Jangan saudara disesatkan oleh sakit hati, kemarahan, kebencian.
Kalau masih ada hal-hal yang seperti ini, maka saudara bangkit itu, tanggalkan itu semua. Supaya kita menerima janji Tuhan di tahun 2024 yang sedang kita jalani. Ya, mengerti, katakan yes. Biarlah hati kita di tahun 2024 kelimpahan dari seberang laut. Kita memberi janji itu. Langkah yang pertama adalah wake up, bangkit. Gerak cengkat, cek orang Sundana. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Langkah yang kedua, untuk kita terima janji Tuhan. Langkah-langkah iman untuk bangkit dan menjadi teranglah dan siap menerima janji Tuhan. Ya, berkat Tuhan di seberang laut adalah. Yang kedua adalah clean up. Apa itu clean up? Clean up itu membersihkan diri. Bersihkan diri. Dari apa? Di dalam Roma pasal 13 ayat 12-13 mengatakan demikian, hai sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Untuk menerima janji Tuhan di tahun 2024, maka kita harus membersihkan diri dari hal-hal yang sifatnya dunia. Iri hati, dendam, macam-macam. Ya. Di dalam Galatia pasal yang kelima, saudara membaca ayat 21 dan seterusnya. Tanggalkan itu. Bersihkan diri kita. Saya percaya memasuki tahun 2004, semua ini harus kita bersihkan. Kita harus berusaha menanggalkan semua kotoran-kotoran, sampah-sampah yang dibawa di tahun 2023. Kita mesti tanggalkan itu. Yang mau katakan yes, yes. Kalau kita nggak bisa menanggalkan kotoran-kotoran, bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan? Tetangganya punya TV masih iri, tetangganya punya apa masih. Nggak bisa begitu. Kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Harus menjadi contoh teladan. Harus bersinar di tengah-tengah kegelapan, bagaikan terang lilin. Sekalipun hanya lilin redup, kalau lampunya mati gitu, ada lilin, ada terang sinar itu. Itulah kita. Berada di mana kita ada, itu menjadi terang. Jangan sama tetangga juga, aku mau gimana kita menjadi terang. Di sini tidak ada, di sana ada. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan. Dosa seringkali menghambat itu. Mengapa kita kok dari dulu kok begini-gini? Kan ada dosa yang menghambat yang kita tidak sadari. Oh, saya sudah baik kok. Menurut kita baik. Belum tentu kebaikan itu bisa diterima oleh orang lain. Saya pernah waktu dulu, menurut saya itu baik. Tapi penerimanya, Pak, saya pernah sakit hati sama Bapak. Emang kenapa? Tujuan saya itu baik. Kasih nasihat, baik toh. Tapi penerimanya aku beda. Hanya dia bilang sakit hati sama Bapak. Oh, kalau gitu maafkan saya. Tanpa kita sadar, menurut kita baik. Hati-hati. Untuk terima janji Tuhan ada dosa menghambat, tidak bisa. Ada kotoran-kotoran, maka hari ini malam ini, ayo kita clean up. Kita bersihkan dari kedagingan-kedagingan yang sifatnya dunia, mari kita tanggalkan, kita bersihkan. Supaya saudara dan saya terima janji Tuhan di tahun 2024. Kita nggak bisa ada kotoran di hati kita. Apalagi yang namanya dendam, iri hati. Tanpa kita sadari. Karena ada orang yang
Saya menyesal kemudian. Saya tiba-tiba seperti ini, selalu khawatir gitu ya. Besok gimana, masa depan kita gimana. Tuhan kan berjanji buat saudara dan saya. Matius pasal yang ke-6 saudara baca. Dari 1 sampai 34 saudara baca seluruhnya. Teliti baik-baik. Burung aja yang di udara kita nggak pernah kasih makan, Tuhan kasih makan, apalagi saudara dan saya. Apa yang kita tuai? Nah, seringkali tanpa kita sadari itu. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita hari ini, malam ini. Jadi tahun yang baru ini kita harus membersihkan diri dari dosa. Lebih giat kita beribadah kepada Tuhan, lebih berharap kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan. Lalu kemudian langkah yang ketiga untuk saudara bangkit dan menjadi teranglah dan siap menerima janji Tuhan, berkat Tuhan dari seberang laut, maka yang ketiga adalah dress up. Dress up itu kenakanlah, gitu ya, atau berpakaian atau kenakanlah Kristus ada di dalam hidup kita, saudara dan saya. Jadi Kristus itu yang bertahta di dalam diri kita, jangan Kristus ada di luar diri kita. Perhatikan dalam Roma pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus semoga sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, alai salukon hamuma Tuhan Yesus Kristus jalan unang masarihon hamuna daging muna laho manungguli hisap-hisapna. Wah, ini ya, ini kadang-kadang di dalam Alkitab bahasa Jaira lebih ada penekanan. Makanya Alkitab Perjanjian Baru sudah direvisi oleh LAI karena ada kata-kata yang mesti dibaharui. Artinya apa? Artinya mengenakan Kristus, artinya kita hidup dengan karakter dan sikap di mana Kristus tunjukkan pada 2000 tahun yang seperti itulah. Karakter saudara dan saya mengenakan Yesus Kristus Tuhan. Karakter itu ada di dalam hidup kita. Kasihnya, perdamaiannya, belas kasihannya, dan lain sebagainya. Seperti itulah kita, saudara dan saya, supaya saudara terima janji Tuhan di tahun 2024 yang mengerti katakan yes. Nah, karena sikap yang bagaimana kita harus tenang. Ya, Yesus tidak panik ketika kapal yang ditumpanginya mau tenggelam. Tenang aja. Apapun di tahun 2024 kita tidak tahu. Karena ini tahun politik. Sebentar lagi kita akan pilpres. Ada 3 kandidat. Jangan sampai satu keluarga yang A pilih yang lain, yang B yang lain, akhirnya gontok-gontokan dalam rumah tangga gara-gara paslon. Ada enggak yang ribut? Ada. Gara-gara beda colokan. Haleluya. Maksudnya nyoblos gitu ya. Lalu kemudian karakter yang seperti apa ya? Sabar. Sabar menunggu janji Tuhan. Kadang-kadang kita enggak sabar, mana Tuhan? Lalu karakter seperti apa? Ya sukacita, enjoy aja. Kita jalani kehidupan ini dengan enjoy. Dikirain saya nggak punya masalah, saya punya masalah, problem. Tapi saya mencoba untuk apa? Ya. Untuk melakukan firman itu. Bukan persoalan Bapak Ibu nggak seberat saya. Kelihatannya seperti ini gitu ya. Tapi saya mau belajar itu. Dulu karakter saya berangasan. Jujur aja Bapak Ibu. Saya dulu peminum berat. Perokok berat sebelum menjadi Kristen. Karena Tuhan tangkap itu. Bersihkan semuanya itu. Saya tanggalkan semua itu. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau kita mengenakan karakter Kristus ada dalam hidup kita. Kita hidup
kuasa dengan Tuhan. Enjoy. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tetap enjoy. Langkah yang keempat yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa langkah. Dan ini langkah yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Langkah-langkah iman untuk bangkit dan menjadi terang dan siap menerima janji Tuhan, berkat Tuhan dari seberang laut. Maka yang keempat adalah share up. Share up itu apa? Bergembiralah atau bersuka citalah. Makanya kita mesti enjoy. Gak menggerutu, gak cemberut, enjoy ketemu orang, senyumnya keluar. Filipi 4 ayat 4 mengatakan malas ni rohama kamu tongtong di bagasan Tuhan i huulaki mamandok marlas ni rohama kamu. Artinya bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Dalam satu ayat mengapa mesti diulang 2 kali? Untuk menegaskan kembali supaya kita tetap bersuka cita. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Menurut penelitian, gitu ya, jika orang gampang marah, dikatakan gampang cemas, takut, tertekan, maka otaknya selalu mengeluarkan namanya noradrenalin. Ya. Yaitu apa? Hormon yang sangat beracun yang dapat membuat mudah sakit dan cepat tua. Jadi orang yang tidak pernah bersuka cita, yang cemberut terus gitu ya, menghadap apa ya memang kalem gitu. Kalem sih oke ya, memang ada karakter yang seperti itu. Tetapi ya kita mesti kalem tapi enjoy. Kalau tidak ya cepat tua. Ini penelitian bukan pendapat saya. Kemudian sebaliknya jika seseorang menghadapi sesuatu dengan sikap positif, enjoy ya, otaknya akan mengeluarkan namanya hormon beta endorfin. Wow. Makanya kalau saudara mau awet muda maka mesti harus banyak senyum. Bukan senyum-senyum sendiri, bukan. Harus bersukacitalah. Haleluya. Saudara mau bersukacita? Bersukacita. Karena sukacita merupakan hal yang penting untuk membangun karakter yang kuat dan tangguh. Kalau enggak ya memble. Haleluya. Jadi hidup dalam sukacita berarti sesuatu kondisi yang harus kita raih, dan sukacita harus menjadi gaya hidup kita, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, supaya orang lain melihat kehidupan saudara dan saya sehingga menjadi berkat bagi orang. Ternyata gitu ya. Orang enggak percaya kalau saya usia udah di atas 60 tahun. Masa bapak tuh masih muda, nggak masih 40-an, kata siapa? Kadang-kadang ada orang telepon saya, ya biasa kan kadang-kadang nawarin yang aneh-aneh gitu. Pak, Bu, maaf saya kelahiran 1963. Oh ya Pak, Bapak kok masih sekitar 40-an? Haleluya, puji Tuhan, saya bilang begitu. Enggak, oh ya maaf. Itu sering tuh sama Pak Sulis gitu. Apa gitu tak terima tawarin ini. Pak saya usia 1963 KTP. Oh ya Pak, baru maaf gitu. Ya opo gitu. Saya enggak percaya. Tapi inilah. Kenapa? Saya bawa enjoy apa sih hidup ini? Terima tunggu waktu. Tetapi nunggu waktu itu jangan kita berdiam diri. Tapi kita mesti lakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Yang mau dikatakan yes, yes. Jadi ada hal-hal langkah-langkah saudara saya harus lakukan ini. Untuk terima janji Tuhan di tahun 2024. Supaya kelimpahan dari seberang laut. Saudara terima itu. Janji Tuhan. Seberang laut bukannya berkat secara jasmani saja, tidak. Karena ini diterjemahkan sangat luas.
Kalau bicara tentang kelimpahan seberang laut, Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, malam ini kita renungkan sama-sama. Kita di tahun baru, di tahun 24 harus kita jalan dengan sukacita. Kenapa kita mesti harus bersukacita? Di Ratapan 3 ayat 22-23 yang sering kita baca, karena itu perhatikan, tak berkesudahan kasih Tuhan. Masa kita nggak bersukacita sih? Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Bahkan dikatakan selalu baru tiap pagi. Masa sih rahmat Tuhan tiap pagi, masa kita nggak merasakan sukacita? Ada alasan di mana kita harus bersukacita. Rasul Paulus mengatakan, sekalipun Rasul Paulus di penjara apapun itu yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi dia tetap bersukacita. Menjadi persoalan buat kita. Malam ini Tuhan kan, karena kita tahu bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Kita tidak hanya bangkit, tetapi Tuhan berfirman, menjadi teranglah. Kita ditempatkan oleh Tuhan di dalam rencana yang besar. Sebagaimana Tuhan Yesus memberikan kita tugas yang mulia. Kamu adalah terang dunia. Perhatikan baik-baik. Saudara dan saya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kemanapun kita melangkah, saudara dan saya melangkah, ada mata yang melihat saudara dan saya. Ora pasandara. Mungkin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tahun-tahun yang lampau, yuk kita sama-sama kita tanggalkan, kita clean up. Kita bersihkan diri kita, saudara dan saya. Bila malam ini Tuhan ingatkan saudara saya untuk memasuki, untuk menerima janji-janji Tuhan. Kita tidak hanya berdiam diri. Mungkin ada hati yang masih ada yang menganjak dalam hidupmu. Malam ini tanggalkan. Clean up. Kurapa sandakara. Urapa karalabaya sandarala parala. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan sedang menilik apa yang jadi persoalan kehidupan. Tapi biarlah malam ini, yuk kita bangkit. Yuk kita bersihkan. Jangan lupa kenakan Kristus dalam hidupmu. Dan bersukacitalah dalam segala hal apapun itu. Saya percaya di tahun 2024, saudara dan saya akan terima janji Tuhan. Iya dan amin, itulah janji Tuhan. Huraba sekaraba sandara laba laba. Yuk mari angkat kedua tanganmu. Shiraba sandakara laba laba. Biar Roh Kudus curahkan di tempat ini. Shikata kapa sinara laba laba laba. Huraba baba sandaka kata kara laba ya serele. Huraba laba 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 laba. Haleluya, haleluya. Mungkin hari-hari yang sudah dilalui ada hal-hal yang mungkin belum dibereskan. Dalam malam ini ya clean up. Clean up. Clean up. Syabata kabasena laba laba. Orabaya sandara laba 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 laba. Kurabaka kataga sambara laba laba yasi. Kiranya ya Tuhan tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Orabaya sanda kata karabaya sanda karalaba.
Urabasanda karaba. Tangan-tangannya menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan, terima ya Tuhan. Bersihkan ya Tuhan semua kotoran-kotoran dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Hurabasikirabasira labara labara labara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Terima mujizat Tuhan, terima mujizat Tuhan. Syakapasena labara labara labara. Terima kuasa dari Tuhan. Terima kuasa dari Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Kita wasabasa kapasira. Maka akan terjadilah ya Tuhan. Terjadilah ya Tuhan. Kehendak-Mu atas umat-umat-Mu malam ini ya Tuhan. Hurabasandara labara labara labara. Hurabasekera basandara labara labara. Kira baba baba bara labaya sandara labara labara. Hurabasekera basera labara labara labara. Kami percaya Tuhan sudah mencurahkan urapan, bahkan mujizat akan terjadi ya Tuhan. Atas umat-umat yang sungguh-sungguh terus mengandalkan dalam kita. Di tahun 2024 ya Tuhan. Mana tahun untuk bangkit. Dan jadi teranglah terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Berkati pengembalaan tempat ini Pak Sulis, beserta istri dan keluarga, dan para pengerja yang ada, bahkan umat-umat Tuhan yang mempercayakan atas GBI 3 Raksa. Kami percaya tahun 2024 semuanya akan menerima janji Tuhan. Iya dan amin. Haleluya. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita berkati hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang sudah menguatkan kami ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, untuk Bapak Sayat Irmanto ya Tuhan. Berkati penggembalaannya Tuhan, Tuhan Engkau yang terus kirimkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Kemanapun Kau utus dia melayani ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau pakai dong lebih dahsyat. Perlindungan-Mu terus sempurna buat Pak Sayat dan keluarga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pengumuman Minggu 7 Januari 2024. Bimbingan Pranikah Online Angkatan 95 diadakan mulai tanggal 17 Januari 2024 hingga 6 Maret 2024 setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Daftarkan diri Anda bersama calon pasangan melalui link yang tertera pada layar. Bimbingan pranikah wajib diikuti bagi pasangan yang akan menikah minimal 6 bulan ke depan. Doa pengerja Rayon 3 onsite diadakan pada hari Kamis 11 Januari 2024 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja yang telah memiliki virtual badge. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Daddy Peter ke-59. Panjang umur, sehat, kuat, dan senantiasa dalam penyertaan kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Menjadi terang bagi Banten, Indonesia, hingga bangsa-bangsa. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sambil kita sorakan haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang malam hari ini siap terima mujizat? Boleh angkat tangan saudara? Ya, saya percaya tadi apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama, ada 4 hal yang harus kita lakukan kalau kita mau terima mujizat. Amin. Yang pertama tadi dikatakan kita harus bangkit, yang kedua bersihkan diri, yang ketiga kita kenakan karakter Kristus, dan yang terakhir kita harus senantiasa bersukacita dan bergembira. Saya percaya kalau ini kita lakukan dalam hidup kita, maka janji Allah itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, atas nama Gembala dan seluruh pengerja GBI 3 Raksa mengucapkan terima kasih
buat pelayanan hambanya Bapak Pendeta Madya Sayat Irmanto. Tuhan Yesus berkati pekerjaan pelayanannya untuk penggembalanya juga di GBI Cikasungka. Tuhan terus berkati dengan jiwa-jiwa yang baru. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang malam hari ini hadir beribadah di GBI Tiga Raksa? Pertama kali hadir ada? Yang baru pertama kali hadir boleh angkat tangan. Oh, ada 2. Iya, Ibu, ya, sama di belakang ada 1 ya. Iya, selamat datang di GBI Tiga Raksa. Ya, perlu kami informasikan buat Ibu dan juga buat Bapak yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Tiga Raksa. Kita ada 3 kali ibadah ya di tempat ini. Ibadah yang pertama jam 7.30, ibadah yang kedua itu jam 9.30 dan ibadah yang ketiga jam 7 malam seperti sekarang. Ya, kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir belum memiliki tempat ibadah yang menetap, maka kami mengajak untuk bisa join dan beribadah di GBI Tiga Raksa. Ya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, doa terobosan GBI Tiga Raksa secara hybrid akan diadakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 jam 19.30 atau setengah 8. Mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk boleh hadir dalam acara ini ya. Bagi Bapak Ibu yang dekat dengan gereja, tinggal dekat dengan gereja, boleh datang ke tempat ini ya secara onsite. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin jauh, Balaraja, Cikande, nanti boleh melalui aplikasi Zoom ya. Untuk linknya sendiri nanti akan dibagikan di WA group kita di GBI Tiga Raksa. Nanti silakan Bapak Ibu boleh join lewat aplikasi Zoom-nya. Yang berikutnya doa pengerja Rayon 3, seperti tadi sudah disampaikan di pengumuman Rayon, akan diadakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 jam 19 atau jam 7 malam. Bertempat di GBI Modern ini wajib bagi seluruh pemegang badge virtual ya ataupun badge pusat ya boleh hadir bersama-sama di doa pengerja Rayon 3. Yang berikutnya ibadah youth bagi anak-anak muda. Yang anak muda boleh katakan haleluya. Ya, kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah yang kedua ya. Karena ibadah yang pertama youth di tahun 2024 kemarin kita sudah lakukan di hari Sabtu ya. Jadi minggu depan jangan lupa untuk boleh hadir bersama-sama yang anak-anak muda untuk boleh join dalam ibadah youth ini. Nah, itu yang yang pembicaranya yang lagi ada di depan ini. Ya, saya mau ngajak anak-anak muda untuk boleh kita sama-sama hadir ya dalam ibadah ini. Kita akan bersama-sama bersuka cita memuliakan Tuhan. Yang berikutnya ibadah minggu depan 14 Januari 2024. Ibadah 1 sampai dengan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia. Dan yang terakhir hari ini kami mengajak bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk kita boleh bersama-sama memberikan persembahan umum, persembahan perawatan gereja, dan persembahan persepuluhan. Pengumuman terakhir bagi Bapak Ibu nanti kita doakan sama-sama ya. Hari Selasa tanggal 9 Januari Gembala kita di tempat ini Bapak Sulistia berulang tahun yang ke-51. Mari terus kita sama-sama doakan supaya gembala kita tetap sehat, kuat dan dipakai Tuhan semakin dahsyat di era Pentakosta yang ketiga ini. Siap ya Bapak Ibu ya? Kita terus doakan supaya Bapak Gembala kita bisa terus menjadi berkat bagi banyak orang ya. Ya, demikian pengumuman untuk hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita angkat persembahan kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat ibadah kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh ada di ibadah ini Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang terus Tuhan menyertai seluruh kehidupan kami. Terlebih kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapak Pendeta Madya Sayat Irmanto Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, berkati keluarga besarnya, berkati pekerjaan pelayanan penggembalaannya Tuhan, berkati ya Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna Tuhan buat hamba-Mu ya Tuhan. Juga buat setiap kami yang sudah boleh hadir di ibadah kami yang ketiga, berkat-Mu berlimpah-limpah atas setiap kami. Dan kalau sebentar kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menabur Tuhan, memberikan persembahan kami Tuhan. Buat persembahan umum perawatan gereja dan juga umat-Mu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Tuhan kami percaya berkat secara berkelimpahan akan dicurahkan buat setiap kami. Diberkati setiap usaha, pekerjaan, studi kami, anak-anak kami. Diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami akan siap memberi dengan penuh sukacita. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup
tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, katakan tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih lagi yuk kita tepuk tangan sama-sama. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan tangannya. Apabila jatuh, tak sampai tergeletak, menopang tangannya. Sekali lagi ya, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan tangannya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kita taruh tangan kita di atas kepala kita. Aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
jadilah seperti